Iya, Wadidaw. malamnya terawih karena Terawih tuh. syahrul Ramadan, syahrul qiyam. Syahrul qiyam. Jadi kita sholat terawih gitu. Jangan nyari baju dulu, ini baru puasa sehari udah nyari baju lebaran, Mbak. Ya Allah. Ibu Sofia mau bertanya. Baik, Ibu Sofia. Emang apakah kalau mau nisfu Sa'ban orang-orang yang arwah-arwah meninggal pada pulang ke rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang cing keluarga Babe 954 AM Radio Babe. Bekasi banget, satu suara sejuta telinga. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Encang-encing rahimakumullah, senang sekali pada kesempatan malam hari ini di edisi siar di tanggal 10 Sya'ban 1444 Hijriah bertepatan pada 2 Maret 2023 Miladiah. Kali ini bersama Bang Ibnu di acara Jimat atau kajian malam Jumat yang setiap malam Jumat kita laksanakan di Radio Babe. Tahu-tahu marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehatul afiat. Karena dengan nikmatnya lah kita semua masih bisa mendengarkan Radio Babe, masih bisa stay tune di 954 AM Radio Babe. Salam dan katakan salam, tak lupa kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur au minad dolalah ilal huda. Encang-encing rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas satu kajian yang sudah di-share begitu ya dari minggu yang lalu, yaitu mengenai keutamaan, ya apa saja keutamaan di bulan Sya'ban. Dan kali ini Encang-encing di Studio Babe sudah hadir narasumber kita, yaitu Mukarram Hakinul Kiram Kanda Ustadz Muhammad Syafril Kurnia. Kita sapa aja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar, sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat-sehat. sehat nih. Encang-encing beliau sudah hadir dan kita selama 1 jam ke depan akan menemani Encang-encing semua di malam hari ini di acara Jimat. Encang-encing nanti boleh yang mau gabung silakan aja di interaktif line telepon 085894895954. Kanda Ustadz Syafril gimana nih? Sudah siapkah kita? Siap insyaallah. Siap insyaallah ya. Oke, kalau gitu Encang-encing baru saja kita dengarkan kajian materi yang akan disampaikan oleh Kanda Ustadz Syafril. Padanya dipersilakan. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Apa ini sebutannya ini? Pendengar Encang-encing keluarga Babe. Ya, dimanapun kalian berada, baik di rumah, di perjalanan, atau dimanapun yang mendengarkan siaran radio ini, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Encang-encing keluarga Babe rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan apa yang telah di-share oleh Bang Ibnu di media sosial Radio Babe, yakni tentang keutamaan bulan Sya'ban. Begitu ya Bang Ibnu? Bulan Sya'ban ya. Iya. Saya sudah bawa catatan ini supaya ngomongnya nggak ngalor ngidul dan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa sih itu bulan Sya'ban gitu ya? Apa tuh?
Ya, di sini ditulis bahwa bulan Sya'ban yakni bulan ke-8 Hijriah ini dinamai dengan sebutan Sya'ban karena banyak cabang-cabang kebaikan pada bulan ini. Ya, sebagian ulama mengatakan Sya'ban ini awalnya itu berasal dari kata Sya'aban yang bermakna terpancarnya keutamaan. Bulan Sya'ban ini meskipun tidak termasuk bulan yang disucikan seperti 4 bulan yang lain, namun kemuliaan bulan ini juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Cukup menjadi bukti ketika Nabi SAW bersabda, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban ini adalah bulanku, begitu Nabi bersabda. Dan bulan ini juga disebut sebagai Syahrul Syaqi, bulan menyirami tanaman di bulan Rajab. Sekaligus bulan ini juga dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan yang menyimpan di dalamnya dengan peristiwa luar biasa dan penuh kemuliaan. Jadi alhamdulillah kita telah melewati bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan dimuliakan. Iya, di mana dianjurkan kita senantiasa selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, muliakanlah kami, berkahilah kami di bulan Rajab. Kita telah melewatinya, alhamdulillah, kita mendapatkan berkah dari Allah. Dan sekarang kita memasuki bulan Sya'ban, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita terus berdoa, semoga Allah sampaikan umur kita, Allah panjangkan umur kita hingga memasuki bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya ada apa sih di bulan Sya'ban? Salah satu hal yang menjadi fenomenal dan berisikan sejarah yang tidak boleh kita lupakan, yakni ada peristiwa peralihan kiblat. Peristiwa peralihan kiblat. Iya. Wah, gimana tuh, Ustaz? Jadi dikisahkan peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa awalnya, ya kiblat umat Muslim, umat Islam awalnya itu di Masjidil Aqsa, lalu dipindah ke Masjidil Haram. Ini peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban gitu Bang Ibnu. Oh, terjadi bulan Sya'ban ya? Iya. Wah, biasa anu banget ya, sakral sekali nih ya. Betul. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, Tafsir Qurtubi, beliau menafsirkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 144 dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'an dengan mengutip pendapat Abu Harim Al-Basti. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengalihkan kiblat pada hari Senin malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi ini ada satu peristiwa ya yang sangat besar gitu di bulan Sya'ban. Dan peralihan kiblat ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan bahwa beliau SAW berdiri menghadap langit. Ya, Nabi SAW senantiasa menghadap langit setiap hari menunggu wahyu dari Allah, menunggu wahyu turun perihal peralihan kiblat itu gitu, seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang tadi telah disebutkan, yang artinya sungguh kami melihat wajahmu kerap mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan ke kiblat yang kamu sukai, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi permintaan peralihan kiblat ini sesuai dengan keinginan Nabi, dan tempat yang paling diinginkan oleh Nabi adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ya. Begitu Bang Ibnu. Jadi ini merupakan peristiwa yang penting sekali Ustaz Abdullah. Iya, karena betul. emang menyangkut kiblat ya, umat muslim pasti ini banget nih. Sakral banget nih sama kiblat ya. Betul, itu adalah simbol persatuan kita, bahwa kita mau alirannya apa, mau belajar apa gitu kan, mau mazhabnya apa. Tapi yang namanya kiblat itu adalah pusat ya. Ini adalah salah satu bukti bahwa umat Islam ini harus bersatu gitu. Satu arah kiblatnya. Makanya kalau ada umat Islam tapi kiblatnya lain, wah itu perlu dipertanyakan itu Islamnya itu. Bener-bener ini ya. Iya. Untuk amalan-amalan lain nggak apa-apa, kita berbeda-beda. Yang penting itu tidak menyalahi syariat. Tapi kiblat ini kan satu dan tidak boleh ada kiblat lain gitu. Kiblat kita tetap di Masjidil Haram. Itu tadi yang pertama Bang Ibnu. Lalu yang kedua ini adalah penyerahan rekapitulasi keseluruhan amal kita kepada Allah. Jadi amal kita nih direkap di bulan Sya'ban, lalu dilaporkan kepada Allah gitu. Jadi ini adalah salah satu hal yang menjadikan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang utama, bahwa bulan Sya'ban ini semua amal kita ini diserahkan kepada Allah. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, wahai Nabi SAW, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban. Pada bulan itu semua amal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku suka ketika amalku diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Oh, luar biasa. Berarti setelah setahun ini ya, kita amal kita dikumpulkan dan direkap di bulan ini ya, Ustaz. Betul. Ini terjadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selain di bulan Ramadan, beliau itu selalu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ya. Sehingga para sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, kami nggak ngelihat engkau berpuasa seperti ini di bulan lain kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa gitu? Karena bulan Sya'ban ini amal kita dikumpulkan dan diserahkan kepada Allah. Nabi suka ketika amal itu diserahkan, beliau dalam keadaan berpuasa. Karena salah satu keutamaan orang yang berpuasa adalah doanya diijabah. Doanya diijabah, gitu. Luar biasa ya. Tapi di sini yang mau saya jelaskan juga kepada para pendengar semuanya, meskipun amal perbuatan kita itu diserahkan kepada Allah di bulan Sya'ban, mengacu kepada hadis Nabi yang tadi, ini ada penjelasan dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, salah satu ulama yang paling populer yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Beliau mengatakan bahwa penyerahan data amal manusia ini enggak hanya terjadi di bulan Rajab, meskipun memang ada hadisnya gitu. Karena penyerahan amal kepada Allah ini sebenarnya ada yang sifatnya per hari, ada yang harian, ada yang menjadikan ada yang diriwayatkan juga bahwa ada malaikat pencatat amal seseorang gitu. Ketika mulai waktu siang ada satu malaikat yang mencatat amal perbuatan hingga sore gitu. Lalu diserahkan oleh malaikat kepada Allah dan diganti malaikat malam untuk mencatat amal seseorang di waktu malam. Begitu seterusnya gitu. Jadi memang ini bagus untuk menjadi dasar kita, tapi semata-mata jangan mentang-mentang bukan bulan Saban ntar jadi berbuat dosa semuanya, orang belum gitu dikumpulin ini gitu kan. Enggak ya. Jadi ini senantiasa jadi ini kita aja, motivasi kita untuk senantiasa berbuat amal soleh, amal baik setiap harinya begitu. Begitu. Lalu itu tadi yang kedua. Kita lanjut lagi yang ketiga. Jadi ada apa sih di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban ini ada asbabun nuzul, penurunan ayat anjuran bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada bulan Sya'ban ini diturunkan ayat anjuran untuk bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni surah Al-Ahzab ayat 56, yang saya yakin semua pendengar Radio Babe ini udah pada hafal, termasuk Ibnu juga ya. Bagaimana sih bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ini sebabnya itu waktu diturunkannya itu adalah pada bulan Sya'ban. Maka kenapa bulan Sya'ban ini disebut bulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Padahal kan Nabi lahirnya di bulan Rabiul Awal ya, bukan di bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban disebut bulan Nabi? Nah, ini adalah salah satu hal yang menjadikan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dianjurkan untuk perbanyak sholawat. Kalau kita ikutin apa kata guru-guru kita ya, termasuk Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali, itu beliau selalu bilang bahwa kalau misalnya udah masuk bulan Rajab, banyakin taubat. Ya. Ketika masuk bulan Sya'ban, banyakin sholawat. Lalu ketika masuk bulan Ramadan, banyakin baca Al-Quran. Begitu. Beliau mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati. Jadi Rajab ini bulannya Allah, dan Sya'ban adalah bulannya Nabi, dan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena sebab adanya turun ayat ini, kita dianjurkan untuk senantiasa bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi.
wahai orang-orang yang beriman. Kita nih disapa sama Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Gitu. Jadi Allah aja dan para malaikat itu yusalluna 'alan nabi, yusalluna bersalawat. Di sini kan yusalluna itu bukan cuman sekali salawat, bahkan terus diperbarui terus-terusan. Itu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita harus memuliakan dan kita harus merasa beruntung dan bahagia karena kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ada tambahan catatan dari saya. Ketika saya belajar mondok di Al-Asriyah Nurul Iman yang ada di Parung, Bogor, itu saya punya guru Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau bilang ke saya, jikalau ada yang mengucapkan ayat Al-Ahzab ayat 56 yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi tadi, maka kita jawabnya dengan jawaban yang sopan juga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, diulangi sampai 3 kali. Baru kita lanjutin salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa? Karena ayat ini tadi kalau kita baca artinya wahai orang-orang yang beriman, gitu. Allah itu menyapa kita orang-orang yang beriman. Maka kita orang yang beriman, kita jawab dengan panggilan yang sangat lembut, yang sangat ramah, labbaik Allahumma labbaik, gitu kan. Lalu kita sambungkan dengan salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu Ibnu untuk segmen kali ini. Luar biasa Cangcing ya. Tadi sudah disampaikan beberapa keutamaan di bulan Sya'ban ya. Ada beberapa hal penting, terutama tadi perpindahan kiblat umat Islam ya terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian juga turunnya perintah sholawat gitu ya. Ayat tentang sholawat begitu itu terjadi di bulan Sya'ban. Dan juga tadi ada amal perbuatan kita ya, Cangcing, dikumpulkan itu di bulan Sya'ban. Luar biasa. Dan masih banyak lagi Cangcing keutamaan tentang bulan Sya'ban yang bakal kita kupas pada kajian Jimat malam ini. Dan Cangcing mau gabung kembali silakan aja nanti di telepon di 08589 486 2954. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. 954 AM Radio Babe, Bekasi banget. Satu suara sejuta telinga. 28 menit berlalu lepas dari pukul 20 teng waktu Studio Babe. Dan masih di acara kesayangan Cangcing semuanya, di Jimat atau kajian malam Jumat yang akan membahas tentang keutamaan di bulan Sya'ban ya Cangcing ini. Terus sudah disampaikan beberapa ya, dan Cangcing pasti masih penasaran nih apa saja sih keutamaan lainnya di bulan Sya'ban, dan kita akan bahas di waktu yang tersisa kurang lebih sekitar setengah jam lagi Cangcing. Oke, Kando Ustadz Syafri, kita lanjut lagi membahas tentang keutamaan bulan Sya'ban nih. Silakan. Iya, baik. Alhamdulillah. Iya. Cangcing keluarga Babe dimanapun kalian berada, semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Jadi itu tadi beberapa keutamaan yang ada di bulan Sya'ban. Sampai di pembahasan terakhir tadi kita ada di asbabun nuzul tentang ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban, anjuran kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan bahas sedikit nih keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abi Syaif Al-Yamani mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan salawat karena pada bulan itulah ayat tentang anjuran salawat diturunkan. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat Imam Syihabuddin Al-Qastalani dalam kitab Al-Mawahib, serta Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa ayat itu turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah. Iya. Lalu apa aja keutamaan bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Al-Qutub Al-Allamah Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Segaf mengatakan bahwa ada 10 keutamaan bagi orang yang gemar membacakan sholawat
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aja sih keutamaan itu? Apa aja tuh? Jadi yang pertama ini harapan dan keinginannya akan terwujud Bang Ibnu. Oh, harapan keinginan terwujud. Iya, jadi segala cita-cita, hajat, doa kita insya Allah akan diwujudkan karena kita gemar bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini penting banget nih, mungkin untuk Encang-Encing yang punya planning nih ya, yang lagi punya impian atau lagi punya apa nih, boleh nih perbanyak sholawat Encang-Encing ya. Betul, apalagi juga sekarang kan banyak yang ngajarin tuh ustadz-ustadz milenial. Nah, kayak kalau misalnya ingin sesuatu, salawatin aja dulu ya. Salawatin aja dulu nih. Ada mobil cakep nih, kita pengen mobil yang cakep nih, salawatin aja dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Biasanya banyak di reels Instagram untuk Ustaz. Iya. Gitu ya. Potong-potong video pendek tuh. Iya benar. Kalau ada yang ganteng nih, ustadz muda yang ganteng, ya Allah pengen punya mantu kayak gitu, Cang-Cing. Ya, salawatin aja dulu. Cang, ya Allah biar punya mantu yang ganteng, yang soleh. Insyaallah ya. Jadi itu salah satu keutamaannya adalah harapan dan keinginannya akan terwujud. Karena Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, guru besar kita, beliau juga mengajarkan dan diamalkan oleh seluruh orang Bekasi nih ya. Kalau misalnya kita tahlil atau di apapun, ketika kita berdoa diawali dengan salawat pasti. Karena kalimatnya apa? Ilahiyal karim antal karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Jadi kita kudu ada adabnya, kudu ada apa ya? Kudu sopan kalau kita minta kepada Allah. Yang pertama kita puji Allah, Ilahiyal karim antal karim. Lalu kita bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Jadi itu yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Dan juga diawali dengan salawat, ditutup dengan salawat biasanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Karena kita harus sopan. Jadi siapalah kita ini berdoa bermunajat kepada Allah tanpa membawa kekasihnya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini adalah salah satu ibadah yang enggak akan ditolak. Wow. Karena kalau misalnya kita sholat nih kadang nih, salat kita juga belum tentu khusyuk gitu kan. Kalau misalnya kita sedekah kita kadang masih ada sombong gitu. Tapi kalau misalnya sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan dibalas langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat kita gitu dengan dengan 10 kebaikan gitu. Kata Nabi kan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya 10 kali. Luar biasa. Apalagi ini bulan Sya'ban, bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sama-sama kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak bentuk salawat. Bahkan sekarang sudah banyak syair-syair salawat puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau juga memiliki satu amalan yang ini amalan boleh diamalkan buat Encang-Cingnya Babe semuanya, keluarga Radio Babe. Jika kita ada kesulitan dalam materi, ada kesulitan dalam soal rezeki, coba kita banyakin sholawat gitu. Beliau mengajarkan ada satu sholawat namanya sholawat syajaratun nukud. Itu salawat pohon uang gitu. Salawat pohon uang, syajaratun nukud. Syajaratun nukud. Syajarah itu pohon, nukud itu adalah uang gitu. Ini beliau ajarkan buat siapapun boleh mengamalkannya gitu. Bacaannya apa? Bacaannya gampang. Bacaan salawatnya nih, disimak nih Encang-Cing semuanya. Bacaannya salawatnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Kayak gitu aja. Jadi gampang. Iya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin Cang-Cing udah familiar banget nih ya. Iya, bacaan ini gampang. Yang paling simple dibaca 400 kali setelah sholat Isya. Waktunya setelah sholat Isya sampai sebelum tidur. Sebelum tidur itu gitu panjang dah waktunya 400 kali mah. Paling kalau kita diem habis sholat Isya cuma 10 menit itu gampang. Cukup berarti ya. Mudah-mudahan dengan kita banyak sholawat, Allah cukupin semua hajat dan keinginan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu keutamaan sholawat selanjutnya adalah matinya akan mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Ya. Jadi barang siapa yang sering dan didawamkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah matinya mendapatkan husnul khatimah. Amin. Karena syafaat dari salawat tadi gitu untuk kebaikan kita ketika kita
menemui ajal kita. Salawat tadi memudahkan kita untuk menghadapi ajal kita, yang menjadikan kita husnul khotimah. Luar biasa. Karena emang ini cita-cita umat Islam semua nih Pak Ustadz ya. Betul. Ingin menghadapi kematian husnul khotimah gitu ya. Iya. Selain itu juga Abuya Syekh Ki Haji Nurul Anwar bin Ki Haji Nur Ali, beliau mengajarkan jangan lepas juga senantiasa baca doa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Jadi beliau mengajarkan selain salawat baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Insyaallah kita semua itu bacaan emang enteng gitu. Jadi gampang sambil kerja, sambil melakukan aktivitas, kita salawat, kita minta kepada Allah, insyaallah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Memang terlihat gampang kalau misalnya lagi sehat, itu kalau misalnya lagi sakit, kalau misalnya kita akan menghadapi ajal, akan menghadapi maut, siapa yang tahu lidah kita ini enteng apa enggak kalau enggak dibiasain dari sekarang gitu. Jadi lidah kita dibiasakan enteng untuk mengucapkan salawat, enteng untuk senantiasa berdoa, puji-pujian kepada Allah. Insya Allah nanti ketika ajal menjemput kita udah nggak ketakutan lagi. Nanti kita ditolong sama salawat, sama doa yang kita sering panjatkan ketika kita sehat. Luar biasa, karena sudah terbiasa tuh ya tadi ya. Iya betul. Jadi selanjutnya ini adalah tadi insya Allah matinya husnul khatimah. Lalu keutamaan selanjutnya adalah mempermudah baginya untuk mimpi bertemu Rasulullah. Siapa di sini yang nggak ingin bertemu Rasulullah? Kita ini jauh hidupnya, zamannya, eranya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi lahir udah berapa abad yang lalu. Iya, luar biasa gitu. Ya, jauh ya. Jauh, tapi alhamdulillah kita yang enggak ketemu sama Nabi, enggak hidup satu zaman dengan Nabi, tapi kita mencintai Nabi. Makanya Nabi SAW bersabda, tuba liman ra'ani fa'amana bi, summa tuba liman lam yarani fa'amana bi. Jadi sungguh beruntung orang yang ngelihat Nabi dan dia beriman kepada Nabi SAW. Tapi summa tuba beruntung banget, pokoknya beruntung dah, begitu kata Nabi. Kira-kira kalau bahasa beruntung ini ya paling ya dikata 3 kali kita beruntungnya gitu, 3 kali lipat. Liman lam yarani fa'amana Nabi, bagi orang yang enggak ngelihat Nabi tapi dia beriman kepada Nabi SAW. Itu berarti lebih beruntung kita gitu ya. Lebih beruntung sampai Nabi negesin lagi 3 kali, pokoknya beruntung dah, beruntung kayak gitu ya, guru kita ngajarin. Iya. Jadi orang yang sering bersalawat ini memudahkan mimpinya untuk bertemu Rasulullah SAW. Nah, ini cita-cita kita semua harus dibiasain gitu. Jadi banyakin salawat sebelum tidur atau dengan syajaratun nukut yang tadi diajarkan gitu. Jadi insya Allah kita akan kebayang-bayang terus sambil memuji Nabi. Tidurnya kita dengan keadaan berwudu gitu, jangan lepas wudu gitu. Tidurnya juga yang sopan, jangan tidur telanjang badan gitu. Itu ya, ada adabnya juga ya Ustaz. Iya gitu, banyakin sholawat, tidur yang baik, ikutin anjuran-anjuran Rasulullah. Insya Allah kita bertemu dengan Rasulullah. Insyaallah ya. Meskipun itu melalui dari mimpi ya. Gitu, karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melihatku dalam keadaan tidur, maka dia sungguh telah melihatku. Berarti beneran Nabi itu ya? Betul. Man yarani fil manami faqad ra'ani haqqan. Gitu. Jadi barang siapa yang melihat Nabi dalam keadaan mimpi, sungguh dia telah melihat Nabi gitu. Li'anna syaitana la yatasammam bubi. Jadi setan itu nggak bisa menyerupai Nabi gitu. Nggak bisa. Maka kalau misalnya kita mimpi bertemu Nabi, itu udah pasti Nabi udah gitu. Pasti Nabi, karena nggak ada zat yang bisa meniru zatnya Nabi SAW karena kemuliaan beliau. Dan juga untuk mimpi bertemu Nabi juga nggak sembarangan Ustaz ya. Betul. Kita juga kudu berbanyak sholawat, cantiknya ini juga ikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Betul. Insya Allah kita semuanya nih malam ini nih malam yang baik nih, dengar kajian dari ini nih, kita semua nanti malam mimpi bertemu Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi selanjutnya itu adalah bahagia hidupnya, insya Allah. Orang yang banyak bersolawat dia insya Allah bahagia karena senantiasa dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu barokah anak-anaknya, lancar rezekinya, selamat dari himpitan dan kesusahan dunia, dekat dengan Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW Nabi bilang
orang yang paling dekat denganku nanti adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Yang paling gitu. banyak sholawatnya. Jadi kalau misalnya ulama-ulama salaf kita dulu sholawat sampai 15.000 kali sampai 10.000 kali. Luar gitu. biasa ya. Nanti itu diakumulasi oleh Nabi, karena Nabi tahu barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, Nabi tahu, Nabi membalas salamnya gitu. Jadi siapa yang paling banyak sholawat kepada Nabi, maka dia yang paling dekat dengan Nabi nanti. Paling dekat ya. Itulah keutamaan bersolawat gitu. Siapa sih yang nggak pengen deket sama Nabi gitu? Kita deket sama orang nomor 1 di negeri ini aja kayaknya senang banget. Gitu. Senang banget ya. Apalagi Nabi itu ya. Ketemu deket sama Nabi gitu. Khairul anbiya gitu. Jadi itu dia, perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban ini. Lalu selanjutnya mendapat perlindungan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat ridha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang tidak akan rugi ini orang yang bersolawat, yang memperbanyak solawat. Insya Allah kita semua ini baik yang di studio atau yang di rumah yang mendengarkan, kita semua selalu menjadi min ahli solawat insya Allah. Dan solawat itu memudahkan kita, memberikan syafaat untuk kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa Cangcing ya, keutamaan solawat banyak banget ya. Tadi diantaranya hidup kita menjadi lancar gitu ya. Juga apa namanya tadi, permasalahan kita itu yang punya hajat, yang punya keinginan selalu tercapai ya. Bahkan kita bisa bertemu Nabi Cangcing kalau kita sering bersolawat gitu ya, luar biasa ya. Dan memang sholat itu ibadah yang cukup mudah ya Ustadz ya. Karena emang hanya menggunakan lisan kita aja nih. Di mana-mana kita bisa nih. Untuk Cangcing mungkin yang driver gitu ya, di jalanan bisa tuh sambil di dalam perjalanan sambil sholawat juga ya. Dan semuanya juga bisa dilakukan dengan sholawat Cangcing. Untuk Cangcing mungkin yang ingin bertanya silakan aja ya, Ustaz, boleh? Boleh ya, silakan di line telepon. Kalau misalnya bisa saya jawab. Kalau enggak saya jadiin PR buat sama-sama belajar. Karena saya juga di sini masih belajar, Bang Ibnu. Luar biasa. Kalau Ustaz belajar, saya belajar sama siapa dong? Iya. Ada yang mau nanya Cangcing? Silakan aja di line telepon di 08589 4862954. Halo, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Babe, Bekasi banget, suatu suara sejuta telinga. Ibu Sophia apa Neng Sadia nih? Ibu Sophia. Ibu Sophia. Ibu Sophia mau bertanya sama Pak Ustadz. Apa tuh? Boleh nggak? Boleh, Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Ini Ibu Sophia mau bertanya. Baik Ibu Sophia. Memang apakah kalau mau nisfu Sa'ban, orang-orang yang arwah-arwah meninggal pada pulang ke rumah? Iya. Itu aja? Ada lagi Ibu? Ya. Ini cukup itu aja kali ya? Iya ya udah, saya nanya itu doang Pak Ustadz. Waktunya udah mepet ya. Oke, iya. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz semoga sehat ya. Amin. Ibu juga sehat ya Bu. Semoga sehat. Pak Ustadz kayaknya sering ada di TV ya. Waduh, TV. Ada Bu, saya di TV. TV apa tuh? TV mati lampu. Ada drama gitu. Iya, oke, nanti nonton di YouTube-nya ya, Ibu Sophia ya. Oke deh. Iya, makasih ya Bang Ibu. Iya, sama-sama. Pak Ustadz. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Iya, karena emang cukup ini banget ya, apa namanya, sudah familiar banget gitu ya. Katanya kalau bulan Sya'ban ini banyak arwah-arwah yang balik ke rumah, makanya ada tradisi roahan gitu Iya. Bulannya para arwah gitu ya. Gimana kira-kira? Baik Ibu Sophia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izin saya menjawab, namun saya disclaimer dulu nih. Saya menjawab sesuai kapasitas saya. Jikalau memang kurang puas dengan jawabannya, nanti insya Allah saya jadikan bekal untuk ilmu saya sendiri, dan juga saya tanyakan kepada yang lebih ahli nanti. Kalau di bulan Sya'ban ini dibilang apa ya, arwah ini banyak yang pulang ke rumah gitu. Makanya dijadikan istilah roahan gitu ya. Memang orang Betawi ini gitu kan kental sama tradisi roahan gitu. Buktinya kemarin juga kita sudah banyak gitu yang mengadakan haul keluarga besar ya gitu. Bahkan sampai sekarang ini tradisi haul gitu. Bahkan bukan cuma di daerah Betawi saja gitu. Bukan di kita aja. Karena di daerah Jawa juga ada tradisi sama kayak roahan juga gitu kan. Semata-mata ini adalah
cara kita untuk senantiasa mengingat gitu, karena tradisi ini setahu saya hanya dibuat dan dijadikan satu waktu gitu, makanya disebutkan ini bulan Roah gitu. Adapun arwah itu pulang ke rumah atau tidak, ya wallahu alam gitu. Alam ya, karena itu beda alam kita iya tahu betul ya. gitu. Apalagi ditambah lagi, setahu saya sih memang tidak ada yang pulang ke rumah, karena banyak yang kalau dia mukmin dia bakal mendapatkan nikmat kubur gitu, insya Allah di dalam kubur yang sudah meninggal. Nah, fokus kita ini bukan jangan berasumsi bahwa arwah yang keluarga kita yang telah meninggal ini pulang ke rumah. Tapi kita yang harus senantiasa, yang masih hidup nih, harus ingat sama yang sudah meninggal untuk senantiasa mengirimkan doa untuk dia, untuk mereka-mereka yang telah mendahului kita gitu. Makanya ulama-ulama kita mengadakan tradisi haul, tradisi roahan gitu. Nyekar kalau misalnya di Jawa ada tradisi nyekar. Terus ada acara haul tadi gitu, diperingatin di bulan Sya'ban ini gitu. Jadi bulan Roah orang sini nyebutnya. Bulan Roah gitu ya. Iya. Luar biasa. Ini adalah bukti cinta kita kepada keluarga kita, guru kita atau siapapun yang telah mendahului kita, bahwa kita yang masih hidup ini ingat dengan mereka semuanya gitu. Jadi kita nggak boleh lupa. Bagus ini tradisi dibuat oleh guru-guru kita yang dahulu gitu, bahwa adain roahan gitu, adain haul gitu, undang semua keluarga, kumpul, tahlil, zikir, doain yang udah meninggal. Luar gitu. Biasa. Kita bacain Al-Fatihah, Yasin dan lain sebagainya gitu. Kita kirimkan hadiah untuk almarhum, almarhumin, almarhumat gitu ya, untuk keluarga yang udah meninggal, supaya mereka dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ini adalah tradisi yang bagus, maka harus kita teruskan, harus kita gencarkan tradisi roahan ini gitu, semata-mata untuk mendoakan keluarga kita yang udah meninggal dunia. Jadi urusan arwah pulang ke rumah apa enggak, ya wallahu a'lam ya Ustaz ya. Jadi Ibu Sophia, semoga terjawab ya pertanyaannya ya. Jadi kenapa emang rumor yang beredar bahwa di bulan Sya'ban ini banyak arwah yang datang ke rumah gitu ya, karena emang mungkin di bulan Sya'ban aja nih orang-orang pada ngadain syukuran bersama gitu ya. Sehingga di beranggapan bahwa wah iya nih, karena pada doain jadi pada balik gitu ya, pengen ketemu, pengen ngumpul-ngumpul mungkin. Betul, gitu ya. Dan ini salah satu tradisi sebelum memasuki bulan suci Ramadan gitu, karena di bulan suci Ramadan keluarga-keluarga udah fokus ibadah sama yang lain, ibadah dirinya sendiri, baik yang baca Quran, tadarus, menghafal, puasa dan lain sebagainya. Maka sebelum bulan Ramadan itu tiba, biasanya mereka bikin satu kegiatan untuk memperingati wafatnya dari keluarga mereka atau guru mereka gitu. Ini adalah tradisi yang bagus, karena memang salah satu amalan yang gak akan terputus bahkan ketika orang itu wafat, salah satunya adalah doa anak soleh-soleha yang mendoakan mereka ketika mereka sudah meninggal dunia. Luar biasa. Jadi intinya ya bukan soal arwah itu pulang apa enggak gitu ya. Ya yang penting kita sebagai keluarga nih doain orang tua kita, guru-guru kita gitu ya. Dan juga roahan ini atau syukuran ini bukan hanya untuk mendoakan guru-guru kita saja ya, orang tua kita saja, tapi juga ini sebagai momen silaturahmi nih untuk keluarga besar nih ya, mungkin yang jarang ketemu karena fokus kerja atau gimana sebagainya. Di momen roahan ini kita bisa ngumpul bareng-bareng itu Ustaz, kurang lebih ya. Iya betul. Jadi di bulan Sya'ban ini selain tradisi roahan, kita harus senantiasa mengingat sebenarnya bukan bulan roah aja, bukan bulan Sya'ban aja, bukan kita doain aja keluarga kita atau guru kita yang telah wafat gitu. Bahkan harusnya setiap hari gitu. Harus setiap hari ya. Karena kalau kita yang masih hidup nih, kita asupan ini jasmaninya adalah makanan gitu. Asupan rohaninya ya doa-doa itu tadi gitu. Karena kalau misalnya keluarga kita atau guru kita yang udah wafat, nggak mungkin kita kasih makanan jasmani. Makanan mereka adalah makanan rohani, yakni doa-doa dari kita. Kita kirimkan Fatihah, kita wasilah kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulama untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, semoga mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tadi kita doakan setiap hari gitu. Jadi jangan lalai, jangan cuma diingat
ketika bulan Ramadan aja, ketika bulan Syaban aja, tapi kita harus doakan setiap hari. Nyampe nggak kita bacain Al-Fatihah untuk almarhum? Nyampe, Bu. Kita bacain Al-Fatihah. Kalau ada orang yang bilang jangan doa juga belum tentu nyampe gitu ya. Iya, coba deh. Pasti nyampe gitu. Kalau misalnya dia nggak nyampe mah dia balik lagi ke kita gitu. Nggak pulang. Iya, buktinya dia kagak balik. Buktinya nggak balik ya. Fatihah kita berarti kan nyampe ya. Nyampe. Kita kalau ngirim makanan aja kalau nggak balik nyampe ya. Iya. Apalagi doa nih. Jangan dengerin orang gitu mah. Kita tawasul aja udah kita doain keluarga kita. Oke deh, cantik luar biasa ya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 20:51. Ustadz, kayaknya kita sudah berada di penghujung acara nih pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada yang disampaikan kesimpulan mengenai seputar kajian yang kita sampaikan tadi. Boleh silakan Ustadz. Baik, iya Abang Ibnu, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Alhamdulillah saya gembira banget hari ini. Di malam yang mulia ini, malam Jumat, kita isi dengan kajian, kita isi dengan mengaji. Hal-hal yang kayak gini harus senantiasa rutin dibangun ya. Jadi harus sering-sering bikin acara kayak gini karena insya Allah dengan begini silaturahmi kita kepada pendengar juga dengerin hal-hal yang manfaat gitu. Kita sama-sama belajar, sama-sama beribadah kepada Allah, taqarrub ilallah gitu. Lalu saya ingin mengingatkan kepada diri saya, kepada keluarga saya, kepada para pendengar Radio Babe Cangcing semuanya, bahwa kita jangan jadi orang sombong. Orang sombong yang gimana sih gitu. Ketika kita bulan Rajab kita minta doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab wa Sya'ban, berkahi juga saya di bulan Sya'ban. Nah, kemarin Rajab kita ada umur tuh. Udah kita doa kayak gitu. Udah dikabulin sama Allah, diberkahi kita di bulan Rajab. Dan sekarang kita masuk ke bulan Sya'ban gitu. Jadi alhamdulillah kita telah diberkahi juga sampai kita masuk ke bulan Sya'ban karena doa kita tadi gitu. Lalu kita doa wa balighna Ramadan, sampaikanlah, panjangkanlah umur kami untuk memasuki bulan suci Ramadan. Yang saya maksudkan di sini jangan menjadi orang sombong. Kita minta doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kita udah doa ya Allah berkahi di bulan Rajab sampai kita ke bulan Sya'ban. Nanti pas masuk Ramadan malah ibadah kita kendor. Nah ini orang yang sombong, bukan sombong juga tapi songong juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin minta panjang umur biar kita sampai ke bulan Ramadan. Maka saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada para pendengar semuanya, ayo sama-sama kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta panjangkan umur kita sampai ke bulan suci Ramadan, kita rasakan nikmatnya Ramadan, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulannya panen pahala. Pahala apapun pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah meminta doa kepada Allah supaya umur kita panjang sampai bulan Ramadan, di bulan Ramadan nanti ibadah yang banyak. Wayanya puasa, jangan ke warteg. Nah, ini banyak banget setan kaki buntung ya. Kakinya doang kelihatan, orangnya mah kagak gitu. Ngari-ngari tuh ya. Iya, malamnya tarawih karena syahrul Ramadan, syahrul qiyam. Jadi kita sholat tarawih gitu. Jangan nyari baju dulu, ini baru puasa sehari udah nyari baju lebaran, Bay. Ya Allah, ini baju lebaran ya. Jadi itu tadi, mudah-mudahan umur kita panjang sampai bulan Ramadan. Amin. Kita merasakan nikmatnya Ramadan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan Cang Acing terima kasih sudah bergabung di Radio Babe. Tadi ada Ibu Sophia beserta Neng Sadia. Juga terima kasih untuk Cang Acing yang masih stay tune di 954 AM. Semoga kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan dan diberikan nikmat panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Cang Acing ya. Dan Bang Ibnu beserta Ustaz Syapril dan juga seluruh kru yang bertugas pamit dari ruang dengar Cang Acing semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang di 954 AM di acara Jimat tentunya di Radio Babe. Ustaz, saya mau pantun nih. Iya, apa tuh? Sayur dia hangat-hangat. Cakep. Anak murah dimakan singa. Cakep. Radio Babe kasih banget. Satu suara sejuta telinga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.